Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Eka Ramadhani selaku reporter pada berita kali ini. Di sini saya akan meliput berita tentang keterlambatan siswa pada tahun ajaran 2023 hingga 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahun ajaran 2024 hingga tahun 2025. Salah satu metode yang banyak digunakan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan siswa adalah buku kontrol keterlambatan. Buku ini berfungsi sebagai catatan resmi bagi siswa yang datang terlambat, yang memungkinkan sekolah untuk memantau dan menganalisis pola keterlambatan secara lebih efektif. Setiap siswa yang terlambat akan diminta untuk mencatat namanya, kelas, serta waktu kedatangan di buku kontrol yang biasanya ditempatkan di meja guru piket atau di dekat gerbang sekolah. Dengan begitu, semua keterlambatan akan terdokumentasi dengan baik. Data ini sangat berguna untuk mengetahui siswa yang sering terlambat dan seberapa sering keterlambatan yang terjadi dalam seminggu atau sebulan. Namun, buku kontrol bukan hanya sekedar catatan. Ini juga memberikan siswa tanggung jawab langsung atas keterlambatan mereka. Dengan mencatat keterlambatan, siswa secara otomatis diingatkan tentang pentingnya waktu dan disiplin. Sekolah kemudian dapat memberikan sanksi atau teguran berdasarkan catatan keterlambatan ini. Misalnya dengan memberikan tugas tambahan, panggilan orang tua, atau mengikuti program khusus bagi siswa yang sering terlambat. Terlambat ya? Iya kak, Apa alasan utama kamu sering terlambat datang ke sekolah? karena terganggu di kendaraan. Oke. Terus, apa yang bisa kamu lakukan agar kedepannya bisa datang lebih tepat waktu? Berikan satu contoh. Mungkin minta antar sama orang tua. Oke, terima kasih. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhidatul Jasni, bisa dipanggil Jasni, Ibu Jasni. Oke, ya Ibu Jasni, di sini saya mau bertanya-tanya sedikit tentang keterlambatan siswa. Jadi saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perbandingan siswa yang terlambat pada tahun ajaran kemarin dengan tahun ajaran sekarang? Oke. Baik, untuk perbandingan keterlambatan antara tahun ajaran 2023-2024 dengan yang sekarang tahun ajaran 2024-2025 itu kita bisa lihat, kita bisa saksikan bersama bahwa perbedaannya itu sangat signifikan. Nah, yang pertama pada tahun ajaran 2023 dengan 2024 itu kan awalnya siswa yang terlambat itu mereka masing-masing menuliskan nama sendiri di buku keterlambatan, dan juga untuk siswa yang terlambat itu kan ditahan di parkiran kan. Nah, di parkiran itu kurang 1 jam tidak boleh ikut belajar, dan kita saksikan bersama bahwa pas di parkiran yang luas itu hampir full dengan siswa yang terlambat. Nah, bisa sekitaran hampir 100 lah setiap harinya yang terlambat. Nah, terus dibandingkan dengan tahun ajaran yang sekarang, ketika kita memakai buku kontrol terlambat yang diisi sendiri oleh guru, terus ada patokan waktu 721. Jadi di situ pembandingnya tahun lalu dan sekarang ada 721. Nah, 721 itu kan dikategorikan terlambat datang ke sekolah atau tiba di sekolah. Nah, sedangkan 731 itu terlambat ikut belajar. Nah, karena dari patokan 721 ini akhirnya siswa yang terlambat di atas 730 itu kurang lebih 10 orang. Nah, pada bulan Juli itu awal dimulainya itu yang pakai perbandingan 721 itu sekitar 10 orang tiap angkatan, kelas 10, 11, dan 12. Nah, terus kami lihat di bulan awal-awal September hingga Oktober sekarang itu paling banyak 3. Ya, dan biasanya hari Senin itu sama sekali tidak ada yang terlambat 731, dan untuk 721 bahkan itu hanya sekitar 1 sampai 2 orang saja. Jadi ya, untuk perbedaan perbandingan antara keterlambatan siswa pada tahun ajaran sebelumnya dan sekarang itu sangat jauh. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya Bu, perbandingan dari tahun kemarin dengan tahun ajaran sekarang itu lebih banyak tahun ajaran kemarin dibanding tahun ajaran sekarang. Pokoknya jauh sekali perbedaannya itu, dari 100 ke 10. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Keterlambatan siswa ke sekolah adalah masalah yang memerlukan perhatian serius. Faktor seperti bangun tidur terlambat, jarak rumah yang jauh,
hingga kendala transportasi seringkali menjadi alasan para siswa yang terlambat. Namun, penyebab utama keterlambatan sebenarnya berasal dari kurangnya disiplin dan manajemen waktu. Siswa yang terbiasa tidur larut malam seringkali kesulitan bangun pagi, sementara proses kesiapan yang kurang efektif di pagi hari memperburuk situasi. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca buruk atau tanggung jawab rumah tangga juga berkontribusi. Namun, solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kedisiplinan waktu, baik di kalangan siswa maupun orang tua. Dengan manajemen waktu yang lebih baik, siswa bisa belajar datang tepat waktu dan meningkatkan prestasi akademis mereka. Oke, baik. Sebelumnya namanya siapa? Nur Fitra, Dari kelas? 12 MIPA 1. Oke, langsung saja. Bagaimana kamu mengatur waktu agar bisa tiba di sekolah tepat waktu setiap hari? Ya, jadi saya mengatur waktu itu di malam hari, saya tidak begadang, saya menyiapkan barang-barang sekolah terlebih dahulu, lalu tidur dengan cepat dan bangun lebih awal. Oke. Terus yang kedua, apa sih motivasimu untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah? Motivasi saya itu, saya tidak dicatat oleh satpam, guru yang menjaga di luar, dan saya juga memiliki motivasi supaya tidak dikenal guru itu, nama baik saya tidak hilang. Oke, baik. Selanjutnya, menurutmu apa sih keuntungan yang kamu bisa dapat dari datang tepat waktu ke sekolah? Keuntungan saya itu, saya lebih disiplin, dapat mengatur waktu juga, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, jadi kamu salah satu siswa yang sering datang tepat waktu nih ke sekolah. Coba deh kasih satu tips apa yang bisa kamu berikan ke teman-teman agar mereka juga bisa seperti kamu datang tepat waktu ke sekolah. Tipsnya itu yang pertama, tidak begadang, tidak keluar nongkrong di kafe, tidak begadang, tidak main game, tidur dengan cepat dan bangun lebih awal. Oke, terima kasih Terima Fitra. kasih.